Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arda Kusedina Firi selaku moderator. Lalu ada dua rekan saya yang bernama Abi Rafdi Mirza dan Dewinda Arizona. Materi pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada pengertian internet, yang kedua dampak penggunaan internet, yang ketiga keuntungan dan kerugian menggunakan internet, yang keempat manfaat penggunaan internet, yang kelima sikap yang dihasilkan penggunaan internet, dan yang keenam cara mengatasi penggunaan internet. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dewinda Arizona. Kepada Dewinda dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian internet. Menurut Sahab tahun 2000, internet adalah jaringan komputer yang menghimpun sumber daya informasi yang sangat luas, sehingga mampu menjangkau seluruh dunia. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Yang kedua, internet singkatan dari Interconnected Network, artinya jaringan yang saling berhubungan. Di masa pandemi ini, internet menjadi opsi dan jembatan komunikasi yang efektif bagi penggunanya, terutama mahasiswa. Saat ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan secara offline dan beralih dilakukan secara online, seperti work from home, pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Yang ketiga, internet memiliki berbagai macam kegunaan, di antaranya sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan, sumber informasi, keperluan pekerjaan, dan lain sebagainya. Di tengah pandemi COVID-19, internet menjadi suatu kebutuhan utama bagi banyak orang. Sebagian perusahaan menerapkan sistem work from home untuk karyawannya. Begitu pula di bidang pendidikan. Sebagian besar sekolah dan universitas menerapkan sistem pembelajaran secara daring. Yang kedua ada dampak dari penggunaan internet. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, memudahkan untuk mendapatkan informasi. Karena internet ini cakupannya sangat luas, ditambah adanya banyak media yang tersebar di internet, jadi memudahkan kita untuk mendapatkan banyak informasi. Namun, kita juga perlu menelaah atau menyaring baik informasi yang masuk ke dalam diri kita agar kita terhindar dari hoax. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Kita semua mungkin akan sepakat ketika kita jenuh, kita pasti akan melakukan kegiatan seperti streaming film, bermain game online, dan sebagainya untuk menghibur diri kita. Yang keempat, memudahkan dalam berbisnis. Dan yang terakhir, memudahkan dalam proses komunikasi. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Abi. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya cyberbullying. Banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan. Yang kedua, adanya perilaku negatif dan konten negatif. Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, banyaknya penyebaran berita hoax. Internet menjadi salah satu sumber informasi hoax terbesar. Banyak sekali masalah yang timbul bahkan menjadi lebih rumit karena banyaknya berita hoax yang beredar. Informasi hoax juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Yang keempat, adanya cybercrime. Salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau biasa disebut dengan cybercrime yang kita harus terus-menerus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan. Dan yang kelima, hilangnya budaya asli. Internet menjadi gerbang pertukaran informasi serta budaya secara global. Oleh karena itu, banyak budaya asli yang ditinggalkan karena banyaknya percampuran budaya akibat dari internet. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian dalam menggunakan internet. Keuntungan yang pertama yaitu beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, berkirim surat atau pesan menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat dikirim kapan saja dan di mana saja.
Berkirim surat melalui pos tentu membutuhkan perlengkapan seperti kertas, perangko, dan amplop. Kemudian surat harus dikirim melalui kantor pos selama jam kerja. Dengan adanya internet, berkirim surat akan menjadi lebih mudah dan lebih praktis. Yang ketiga, dapat memudahkan segala urusan dengan cepat. Dan yang keempat, menjual dan menghasilkan uang. Internet adalah tempat yang sempurna untuk menjual berbagai macam barang. Oleh karena itu, internet bisa menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya ada kerugian dalam menggunakan internet. Yang pertama ada penindasan, troll, penguntit, dan kejahatan. Dengan orang-orang berbagi segala informasi di internet, maka akan mudah bagi penguntit untuk mendapatkan suatu informasi. Tempat-tempat tersembunyi di internet dan website yang dalam juga bisa menjadi tempat bagi para penjahat untuk melakukan bisnis gelapnya tanpa takut ditangkap. Yang kedua yaitu kecanduan dan pemborosan waktu. Berselancar dan bermain game di internet dapat dengan cepat membuat ketagihan. Melakukan hal itu dapat menyebabkan menghabiskan banyak waktu yang sia-sia di internet daripada melakukan sesuatu kegiatan yang produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arda. Kerugian menggunakan internet yang ketiga yaitu adanya pencurian identitas, peretasan, virus, dan kecurangan. Dengan akses ke miliaran komputer, peretas komputer dan pengguna jahat dapat meretas akun dan mencuri informasi pribadi yang dapat digunakan untuk pencurian identitas. Internet juga menghubungkan ke semua komputer satu sama lain, sehingga peretas dapat memindai jutaan komputer dengan cepat dan mengidentifikasi komputer apa yang rentan terhadap serangan tersebut. Internet juga memungkinkan mahasiswa untuk menyontek di bidang studi mereka atau menemukan orang lain di internet untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Lalu kerugian internet yang keempat yaitu mempengaruhi fokus dan kesabaran. Situs yang digunakan di internet setiap harinya memiliki efek kepuasan yang instan. Mereka juga menyajikan menu hal-hal yang tidak ada habisnya untuk difikirkan dan dialami setiap saat, sesuai permintaan si pengguna internet tersebut. Mendapatkan informasi dengan cara ini memberikan imbalan pemikiran yang serba cepat, yang menggeser fokus dengan cepat, yang mempengaruhi interaksi kita secara umum, membuat kita lebih tidak sabar dan kurang fokus terhadap aktivitas kita. Selanjutnya, sikap yang dihasilkan dari penggunaan internet. Sikap yang dihasilkan dari adanya penggunaan internet yang pertama yaitu seseorang cenderung lebih pasif untuk berkegiatan di luar karena mereka pikir pekerjaan di luar dapat diselesaikan di rumah dengan menggunakan internet. Perubahan sikap yang kedua yaitu seseorang merasa tidak sabar ketika terjadinya gangguan internet yang menghambat kegiatan mereka. Yang ketiga, seseorang yang awalnya aktif berbicara, akan tetapi semenjak adanya internet ini, ia menjadi pribadi yang lebih pendiam. Yang keempat, seseorang lebih berhati-hati dalam menggunakan internet karena adanya jejak digital yang akan selalu ada. Dan yang terakhir, seseorang cenderung lebih menghabiskan waktunya dengan internet dibandingkan melakukan kegiatan yang produktif. Selanjutnya ada cara mengatasi penggunaan internet. Cara mengatasi penggunaan internet yang pertama adalah melakukan kegiatan atau hobi. Dengan melakukan kegiatan atau hobi ini dapat mengurangi intensitas kita dalam menggunakan internet tersebut. Yang kedua, melakukan detox internet. Kita dapat melakukan detox internet dengan cara tidak berhubungan dengan alat elektronik yang berhubungan dengan internet pada waktu-waktu tertentu. Ketika kita sedang melakukan detox internet ini, kita dapat mengisi waktu luang kita dengan kegiatan seperti berolahraga, membaca buku, atau melakukan hal-hal positif lainnya. Lalu yang ketiga, berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Berinteraksi dengan orang lain secara langsung itu bisa dengan teman, dan berinteraksi ini membuat waktu kita berkualitas dengan tidak menggunakan gadget. Dan berinteraksi ini adalah kegiatan yang bisa membuat kehidupan sosialisasi kita menjadi efektif. Lalu yang keempat, perbanyak ilmu dan pengetahuan mengenai dampak penggunaan internet, sehingga kita dapat membatasi diri dan menyadari mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Lalu yang kelima, biasakan untuk meluangkan waktu buat keluarga atau family time. Dengan sekadar berbincang, bercerita mengenai kegiatan kita dalam satu hari bersama keluarga, atau hanya sekadar bercanda, hal tersebut cukup efektif untuk tidak berinteraksi dengan internet.
Dan yang terakhir, mengubah pola kebiasaan internet. Mengubah pola kebiasaan online, jika kebiasaan online kita menghabiskan waktu seharian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka mulailah dari sekarang kita ubah prioritas online kita, seperti kita menggunakan internet dengan membaca email, membaca berita, dan mencari tugas. Jadi, kesimpulan dari penelitian kami adalah dengan adanya penggunaan internet ini, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan cenderung mendapatkan hal yang positif daripada hal yang negatif. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan memiliki berbagai kebutuhan dalam menggunakan internet, seperti untuk keperluan belajar, keperluan pekerjaan, dan sebagai sarana hiburan. Penggunaan internet ini berdampak pada sikap dan perilaku pengguna internet, salah satunya mengubah sikap yang awalnya aktif berbicara menjadi lebih pendiam. Pola kebiasaannya juga berubah, seperti pengguna internet cenderung lebih nyaman melakukan aktivitasnya di dalam rumah, dan juga pengguna lebih berhati-hati karena dengan adanya internet, jejak digital akan selalu ada. Diharapkan dengan adanya internet ini, kita sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan dapat lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses internet. Jangan sampai internet membuat kita merasa kecanduan atau tidak bisa lepas dari internet itu sendiri. Gunakan internet untuk hal-hal yang positif sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terpenting, jangan gunakan internet sebagai wadah untuk merugikan orang lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.